para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan ulasan partai kemenangan dari Umi Visabilah yang merupakan Women International Master Indonesia menghadapi International Master yang juga berasal dari Indonesia, yaitu Joseph Theophilus Taher. Mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, ini dia pertandingan antara Umi menghadapi Joseph tersaji dalam turnamen PCO dengan nama lengkap eventnya adalah latihan bersama anggota PCO. Pertandingan Umi versus Joseph terjadi pada tanggal 18 September 2020, tepatnya sekitar pukul 21.02 waktu Indonesia Barat. Nah, kemenangan Umi menghadapi Joseph menjadi perbincangan dalam diskusi grup di turnamen tersebut karena banyak orang berasumsi bahwa yang memainkan akun dari Umi adalah Susanto Megaranto, karena Susanto Megaranto sendiri hanya berperingkat ke-18 dalam turnamen ini. Dan satu faktor lain yang membuat Susanto diyakini yang memainkan akun Umi ini adalah karena akun EPZZ ini mengalahkan Joseph Taher. Tetapi setelah Tarigan Catur menanyakan ke Joseph Taher sendiri, dirinya mengakui bahwa memang telah melakukan kesalahan dalam opening dan dirinya juga tetap optimis atau misalnya tetap yakin bahwa yang memainkan permainan itu adalah Umi sendiri. Jadi Tarigan Catur juga meyakini bahwa Umi yang memainkan pertandingan kemenangan ini atas Joseph. Langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat bagaimana permainan Umi saat mengalahkan Joseph Taher. Ini dia partainya, di mana akun EZPZZ17 merupakan akun Umi Visabilah dengan menggunakan catur buah hitam, sedangkan Joseph Taher menggunakan catur buah putih dengan nama akun di chess IM Joseph 2013. Di sini permainan dibuka Joseph dengan pion C4. Ini artinya adalah pembukaan Inggris ya, atau English opening. Dibalas dengan pion E6. Kuda C3 dibalas dengan pion D5. Ini masih dalam pembukaan Inggris, namun dengan nama variasi atau dengan variasi lain, yaitu Agincourt Defense. Kita lanjutkan pion D4. Di sini adalah berubah lagi menjadi variasi, bukan pembukaan English opening lagi, bahkan di sini udah namanya pembukaan Gambit Menteri ditolak. Kuda F6, kuda F3, gajah E7 dan gajah G5. Di sini tujuan Joseph adalah untuk menguasai petak diagonal H4 D8 ya, sekaligus mengancam Menteri Hitam secara tidak langsung. Lalu di sini rokade pendek oleh Umi. Satu pion menuju ke E3, pion C6 untuk memperkuat struktur pion hitam, Menteri ke C2, kuda B menuju D7, gajah D3, dan pion A6. Di sini ada yang lebih baik dari langkah pion A6 menurut analisa komputer, yaitu dengan melakukan langkah pion menuju H6. Oke, kita kembali dengan pion A6. Di sini kita lanjutkan saja ya langkah dari seorang Joseph dengan melakukan langkah pion C5. Pion H6 baru dilakukan untuk mengusir gajah putih dari petak nyamannya di G5 dengan berpindah ke H4. Pion E5 di sini mengajak pertukaran pion yang tentu saja diterima oleh Joseph dengan pion pukul pion di E5. Sebelum itu, kuda mundur ke E8.
gajah pindah ke G3 dan kuda pukul pion di C5. Jadi di sini sama-sama mendapatkan satu pion ya. Tidak ada yang diuntungkan dan dirugikan. Rokade panjang oleh Joseph, dan ini menjadi pertanyaan atau dianggap blunder oleh analisa komputer. Di sini inilah mungkin yang dimaksud salah opening dari Joseph, karena di sini menurut analisa komputer langkah-langkah yang terjadi seharusnya adalah bukan rokade panjang, tetapi rokade pendek. Lebih baik dalam kondisi seperti ini. Apabila yang terjadi adalah rokade pendek, maka langkah-langkah menurut analisa komputer adalah kuda pukul gajah D3, menteri pukul D3, kuda C7, pion H3, kuda E6 dan seterusnya ya. Tapi di sini bukan melakukan langkah rokade pendek, melainkan rokade panjang. Inilah kesalahan opening dari seorang Joseph yang Joseph akui sendiri. Di sini Umi melakukan langkah menteri A5, raja pindah ke B1, kuda pukul D3, menteri pukul D3, kuda C7, kuda D4, kuda E6, kuda B3 dengan tempo mengancam menteri hitam yang ada di petak A5 ya. Menteri pindah ke B4, pion F4. Di sini tujuan dari Joseph jelas ya, ingin merusak pertahanan sayap raja dari hitam. Begitu juga dengan tujuan dari Umi, ingin merusak pertahanan raja yang berada di sayap menteri oleh putih ya. Pion A5, pion F5 di sini dengan tujuan untuk mengancam kuda hitam yang ada di petak E6. Di sini maju terus oleh Umi dengan pion dilangkahkan menuju A4 dengan tempo mengancam kuda yang ada di petak B3. Kuda pindah ke D4. Pion A3 di sini terus ya. Dan ada ancaman skakmat apabila Joseph tidak berhati-hati. Di sini Joseph memilih langkah benteng menuju D2 untuk mengamankan pion lemah yang ada di petak B2 ya. Lalu kuda menuju C5. Di sini mengancam menteri putih. Menteri putih pindah ke C2 untuk semakin memperkuat pion yang ada di petak B2. Gajah G5 untuk mengancam pion lemah yang ada di petak G5. Apakah yang akan dilakukan oleh Joseph? Gajah ke F4 untuk mengatasinya. Gajah pukul gajah di F4, pion pukul F4, pion A pukul B2, dan menteri pukul B2. Sekaligus Joseph berinisiatif untuk mengajak pertukaran menteri, tentu tidak diterima oleh Umi, sehingga Umi melangkahkan menterinya menuju ke C4. Pion G4 di sini benar-benar berkeinginan untuk menghancurkan sayap raja dari hitam ya oleh Joseph. Kuda menuju D3 dengan tempo mengancam menteri putih, sekaligus untuk membuat kuda yang ada di petak D4 menjadi tidak ada penjaganya ya. Melihat hal ini, Joseph berinisiatif untuk melakukan langkah menteri menuju C2. Jadi setelah menteri hitam pukul kuda, benteng pukul kuda, di sini situasinya menjadi sama lagi ya dari dalam hal perwira ya. Kita lanjutkan. Menteri pukul pion di F4, menteri pindah ke E2. Tujuannya adalah untuk menjaga ya pion lemah yang ada di G4 yang menjadi sasaran empuk dari menteri hitam. Benteng E8 di sini untuk menyerang 2 kali ya pion lemah yang ada di petak E5. Joseph mengatasi hal ini dengan benteng menuju E1. Nah, sampai di sini tarigan catur akan memberitahu bahwa waktu dari Umi Fisabilah masih 59 detik lagi
Sedangkan Yosef tinggal 9 detik lagi. Dalam situasi ini, tentu Umi akan lebih dapat untuk mengatur langkah-langkahnya dengan jauh lebih baik ketimbang Yosef ya. Benteng menuju A3 di sini untuk mencoba ya mengganggu keberadaan kuda putih yang ada di petak C3. Pion H3. Menteri menuju C4. Di sini menteri dan benteng hitam 2 kali ya mengancam kuda yang posisi lemah yang ada di petak C3. Apakah yang akan dilakukan oleh Yosef? Yosef melakukan langkah Raja B2. Menteri B4 skak. Raja pindah ke C2. Di sini waktu Yosef tinggal 4 detik lagi ya. Sudah sangat kritis memang. Dan pion D4. Di sini ini sudah langkah yang sangat menyulitkan bagi seorang Yosef. Dan di tengah sisa waktu 4 detik, Yosef melangkahkan kuda menuju B1. Dan setelah langkah Umi berikut ini, Yosef memutuskan untuk menyerah. Langkah apakah itu? Tarigan catur rasa juga penonton sekalian sudah mengetahui langkah apa yang akan dilakukan oleh Umi. Langkah itu adalah benteng pukul pion di A2 skak. Di sini tentu saja tujuannya adalah untuk mendapatkan menteri putih yang ada di petak E2. Dan setelah langkah ini, Yosef memutuskan resign dari pertandingan ini karena apabila dilanjutkan tentu langkah terbaik Raja Putih adalah ke C1 dan benteng pukul menteri. Benteng pukul benteng dan lihat jelas bahwa hitam unggul dalam segalanya. Unggul 6 pion berbanding 4. Perwira juga masih memiliki menteri, benteng dan gajah berbanding 2 benteng dan kuda milik putih. Ini merupakan kemenangan yang luar biasa dari Umi terlepas dari apapun yang diperbincangkan dalam diskusi dalam turnamen PCO tersebut. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.